Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Melihat kepada Terang. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 27 ayat 1, bunyinya demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus ikut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah harus gemetar? Satu pagi seorang anak kecil yang tinggal di sebuah peternakan di Dakota Utara terbangun dalam kesakitan yang luar biasa. Menyadari putra mereka kesakitan, orang tuanya pun sangat khawatir. Mereka membawanya ke rumah sakit terdekat, 75 mil jauhnya, di mana mereka diberitahu bahwa usus buntunya telah pecah. Peritonitis telah masuk dan racun menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Dokter segera memasang selang ke sisinya dan menyedot racun mematikan itu. Panas berhari-hari berubah menjadi minggu-minggu yang menakutkan. Ajaibnya, anak itu selamat. Melalui isolasi selama berbulan-bulan yang panjang dan pemulihan di rumah pertanian keluarga, sebuah keyakinan tumbuh dalam orang muda itu bahwa Tuhan telah menyelamatkannya. Bagi saya, seperti Tuhan telah memberi saya kesempatan kedua dalam hidup, dan saya berdoa memohon bimbingan untuk menggunakan hidup saya dengan cara yang akan sangat menyenangkan Dia. Tulisnya kemudian. Untuk mengisi waktu, anak-anak laki-laki itu mulai memainkan suara-suara pada akordeon lama ayahnya. Semakin banyak dia bermain, semakin dia menikmatinya. Kalau bukan karena cobaan berat berupa pecahnya usus buntu, anak itu mungkin tidak akan pernah mengembangkan minat pada musik. Tetapi dia muncul dari pengalaman itu dengan iman yang mendalam pada Tuhan dan keyakinan pada dirinya sendiri. Mengikuti ketertarikan pada akordeon, Lawrence Welk meninggalkan pertaniannya di Dakota Utara dan menjadi seorang musisi berbakat dan membawa acara salah satu program televisi Amerika yang paling populer. Kunci kesuksesan Welk adalah kenyataan bahwa ia memilih untuk menghadap kepada cahaya daripada mengutuk kegelapan. Kitab suci terus-menerus mengingatkan kita untuk tidak memiliki sikap mental sebagai korban dalam hidup. Kita didesak ketika berada di tengah kesengsaraan dan kesulitan untuk menjaga keyakinan bahwa awan akan terangkat, bahwa kegelapan akan memberi jalan kepada fajar, bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Perhatikan bagian-bagian Alkitab yang menarik ini. Yesaya 41 ayat 10 katakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Mazmur 30 ayat 6. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Menghadap kepada terang, membuka jendela jiwa, memungkinkan rahmat Tuhan yang mulia untuk mengalir dengan bebas dan kreatif ke dalam kehidupan kita. Ketika kegelapan mengancam menyelimuti Anda, bermitralah dengan Tuhan dan biarkan terangnya bersinar. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita melihat cerita daripada seorang anak oleh karena penyakit ataupun masalah dalam hal kesehatan, membawanya harus masuk ke dalam rumah sakit, dan tentunya ini menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa pada dirinya. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena ia mampu melewati hal itu dengan pertolongan Tuhan, maka pada akhirnya dia mengisi waktu dengan memainkan akordeon milik ayahnya. Pada akhirnya dia pun tertarik dengan apa yang dia lakukan itu, sehingga saudara yang terjadi adalah dia menjadi musisi yang berbakat dan menjadi pembawa acara salah satu program televisi di Amerika Serikat. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sering sekali kalau kita menghadapi keburukan ataupun hal yang tidak baik dalam hidup kita, kita langsung pesimis dan hidup kita rasa yang paling tidak baik. Ini sering sekali membuat hidup kita menjadi hidup yang tidak berguna. Tapi ketika kita berpikir bahwa meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, meskipun mungkin kita mendapatkan gangguan kesehatan, maka kita juga dapat dirubah oleh Tuhan keadaan kita.
Dan ketika kita mau diubah olehnya, maka kita pun akan mendapatkan berkat karena kita mau melihat kepada terang itu. Sebab itu mulai dari sekarang marilah kita berpikir secara positif, berpikir untuk kepada keterang yang sudah disediakan oleh Tuhan, dan ingat ayat hari ini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku, dan tidak perlu saya gemetar dan tidak perlu takut. Kiranya renungan pada pagi hari ini akan memberkati kita.